Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. DPRD Provinsi Banten mengungkapkan jika dugaan kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di wilayah Provinsi Banten masih terjadi kecurangan. Bahkan meski telah diatur dalam beberapa jalur penerimaan, mulai dari afirmasi, zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat, 14 Juli 2023. Pelaksanaan PPDB tahun 2023, khususnya tingkat SMA SMK sederajat, diduga masih terjadi kecurangan dan adanya dugaan praktik jual beli kursi sekolah, hingga pungutan liar yang dilakukan oleh segelintir oknum, terutama terhadap jalur zonasi penerimaan peserta didik baru yang cukup banyak mendapat keluhan dari para orang tua calon siswa. Saat ini saya sudah duduk bersama salah satu wartawan wilayah Provinsi Banten yang telah meliput pelaksanaan PPDB di wilayah Provinsi Banten bersama Irfan Muntaha. Selamat sore Irfan. Selamat sore Rizky. Kabar sehat Pan? Alhamdulillah. Kabar sehat. Alhamdulillah. Irfan, hasil peliputan dari pelaksanaan PPDB 2023 di wilayah Provinsi Banten itu cukup mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Betul. Termasuk Dewan ya, Dewan Provinsi Banten. Dari Dewan ini ada mengungkapkan jika pelaksanaan PPDB ini masih terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan itu. Nah, hasil peliputan dari Irfan ini terkait PPDB seperti apa, Pak? Iya, Rizky. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa Sobat Kabar Banten ya, yang mungkin juga sama halnya sedang merasa kesal dengan hasil PPDB bulan ini ya, tahun ajaran baru 2023 ini. Atau mungkin juga ada Sobat Kabar Banten yang menjadi korban. Atau terdampak daripada pelaksanaan PPDB yang saya kira kurang enak didengar begitu ya. Dirugikan ya? Ada pihak yang dirugikan betul, mungkin dari pemirsa Jadi, Kabar Banten. Sebagaimana yang kita ketahui ya Rizky, hasil peliputan sebelumnya juga kita sudah menyampaikan bahwa ada dugaan atau ada potensi terjadinya kecurangan dalam proses PPDB di tingkat SMA dan SMK Provinsi Banten. Dan itu hari ini terbukti Rizky, sebagaimana publik juga sudah dibuat kesal mungkin ya, karena dalam beberapa hari ini publik diramaikan dengan informasi bagaimana terjadinya kecurangan ya dalam proses PPDB tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten. Nah, kasus ini juga kemudian menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Banten, Rizky, karena memang sebagai wakil rakyat mereka juga mendapatkan keluhan ya dari masyarakat di dapilnya bahwa memang telah terjadi dugaan kecurangan. Nah, dugaan kecurangan ini yang salah satu ditemukan oleh anggota DPRD Banten, saya sebutkan namanya Muhammad Nijar ya, politisi Partai Gerindra yang saat ini duduk sebagai Ketua Komisi 4 di DPRD Banten. Beliau menyampaikan bahwa ada dugaan praktek ya kecurangan dalam pelaksanaan PPDB online SMA dan SMK itu di jalur zonasi. Memang paling banyak keluhannya di jalur zonasi ya. Betul Rizky. Dimana dalam kasus ini diduga proses atau kecurangan ini memang diduga sudah diniatkan begitu ya oleh oknum-oknum tertentu. Misalkan salah satu contoh praktek kecurangan terjadi di dalam manipulasi data dalam hal ini kartu keluarga ya. Jadi anggota dewan menemukan diduga begitu ya warga yang jauh rumahnya dari lokasi SMA yang dituju, dia menitipkan anaknya ke dalam kakak yang memang kakak warga yang memang dekat dengan sekolah itu, sehingga dalam hitungan jarak menjadi dekat begitu ya. Itu salah satu yang ditemukan ya, yang ditemukan oleh dugaan kecurangan yang ditemukan oleh anggota DPRD Banten. Nah, ternyata itu diduga juga melibatkan
pihak dinas penduduk dan catatan sipil ya. Disdukcapil. Disdukcapil kalau itu di pemerintah kabupaten kota begitu, Rizky. Nah ini sangat amat miris ya, karena persoalan ini kan sebenarnya bukan persoalan yang baru ya. Ini persoalan yang lama yang kemudian terjadi berulang-ulang begitu. Sebagaimana saya pernah mencatat juga, sebagaimana yang kita beritakan di Kabar Banten, bahwa Ombudsman mencatat ada ribuan siswa itu hasil titipan. Yeah. Nah, bahkan tahun kemarin puluhan ribu ya. Puluhan ribu, dan hari ini kok terjadi lagi begitu. Ini yang kemudian menjadi janggal begitu, seolah-olah pemerintah dalam tanda kutip begitu ya, itu mempertahankan dugaan-dugaan kecurangan di PPDB. Praktik kecurangan ini ya. Betul, Rizky. Jadi terkesan melestarikan ya, Irfan. Betul. Seharusnya kan ini kasus yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ini harusnya menjadi evaluasi, yang kemudian evaluasi itu diantisipasi bagaimana caranya hal itu tidak terjadi di tahun-tahun yang berikutnya atau di tahun ini. Kan kita sudah membahas sebelumnya. Betul, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan adanya celah kecurangan, akan terjadinya kecurangan. Ini hari ini terbukti gitu, banyak warga yang mengeluh, bahkan anggota dewan sebagai penerima aspirasi masyarakat begitu banyak menerima keluhan hal itu. Ya, kemudian temuan terbaru Ombudsman juga ternyata memang ada orang tua siswa ya, Rizky, yang memang berani membayar 5 sampai 6 juta untuk bisa meloloskan anaknya di salah satu sekolah. Saya tidak bisa menyebutkan apakah itu SD, SMP atau SMA, yang jelas Ombudsman menemukan kasus tersebut dalam proses PPDB di tahun 2003 ini. Kemudian juga Pak Al-Mukhtabar, dalam hal ini PJ Gubernur Banten, juga menemukan salah satu siswa ya, calon siswa mendaftar melalui jalur afirmasi, tetapi ternyata dalam proses verifikasinya orang tuanya punya usaha besar di wilayah Tangerang, sehingga karena ini dianggap tidak sesuai dengan jalur pendaftaran begitu ya, si siswa ini pun kemudian berdasarkan informasi yang saya dapat, Pak Al-Mukhtabar langsung mencoret atau tidak statusnya diganti, siswa ini tidak jadi diterima di sekolah yang sebagaimana yang ditemukan oleh Pak Al-Mukhtabar itu. Yang didorong dari anggota dewan tersebut, Irfan, itu apa untuk pemerintah Provinsi Banten terkait antisipasi dan ya untuk meminimalisir lah adanya praktik kecurangan agar tidak terjadi lagi begitu ya, Rizky. Nah, karena ini saya sebutkan lagi bahwa ini bukan kejadian yang baru ya, ini kejadian yang sudah berulang-ulang begitu, maka anggota DPRD Provinsi Banten dalam hal ini Pak Muhammad Nijar mengusulkan, mendesak bahkan agar PJ Gubernur Banten dalam hal ini Pak Al-Mukhtabar untuk membentuk tim khusus, Rizky. Nah, tim khusus ini bertujuan untuk mengungkap dan menginvestigasi atas dugaan kecurangan ini. Begitu. Karena memang kenapa kemudian baru kita sebutkan dugaan, meskipun ini publik sudah mengetahui, tapi memang agak sulit untuk dibuktikan begitu ya. Kalau kita melihat orang berantem itu kan terlihat bagaimana berantemnya, tapi kalau soal dugaan kecurangan ini tidak terlihat, tapi kemudian publik juga sudah tahu begitu bagaimana dan bahkan merasakan begitu bagaimana praktek kecurangan ini terjadi begitu. Maka salah satu cara untuk mengungkap dugaan kasus kecurangan ini adalah dibentuknya tim khusus. Tim khusus untuk ini ya, untuk menginvestigasi, membuktikan adanya kecurangan ini. Misalkan salah satu contohnya dalam praktek kerjanya nanti tim khusus yang dibinta itu, tim khusus ini melakukan investigasi. Jadi salah satu yang saya sebutkan tadi dugaan kecurangan melalui kakak begitu ya. Tim ini diharapkan untuk menelusuri, bahkan melakukan inventarisir begitu si siswa yang memang sudah diterima di SMK ya, karena memang sudah ada pengumumannya begitu kan. Ditelusuri apakah benar ini adalah warga yang terdekat dengan sekolah atau memang ternyata anak yang dititipkan dalam kakak warga yang terdekat dengan sekolah yang dituju itu. Itu salah satu yang perlu ditelusuri begitu ya, Rizky ya. Karena memang sulit untuk diungkapkan. Betul. Tapi yang terlibat itu karena banyak pihak ya. Banyak keterlibatan banyak pihak. Betul. Bahkan
saya sebagai jurnalis begitu Rizky ya, juga menerima pengakuan salah satu narasumber begitu yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dia berani membayar jutaan rupiah agar anaknya bisa lulus di salah satu diterima di salah satu SMA atau SMK betul di negeri di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten itu. Ini kan miris begitu ya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi kalau ini terus dibiarkan Rizky, juga akan terbentuk mental masyarakat bahwa untuk masuk sekolah itu harus bayar begitu. Harus menyiapkan uang. Betul. Dengan nominal tertentu dengan nominal tertentu. Supaya aman. Betul. Dan yang lebih berbahaya lagi Rizky, kalau kemudian ada anak siswa yang tidak mampu begitu ya kategorinya, dia ingin masuk ke salah satu sekolah yang diharapkan tetapi tidak punya akses atau terdampak kecurangan itu, dia tidak bisa masuk, dan yang mengkhawatirkan dia tidak melanjutkan sekolah begitu. Karena kan warga tidak mampu juga dia mempertimbangkan kalau masuk swasta kan harus bayar begitu ya. Iya, betul. Ini yang salah satu saya kira harus dipertimbangkan oleh pemerintah Provinsi Banten agar kecurangan ini benar-benar diungkap dan kalau bisa ya dihapuskan. Perlu ada penindakan tegas dan sanksi nggak? Sanksi, betul. Itu yang diharapkan oleh anggota DPRD Banten ya. Dibentuknya tim khusus itu kesimpulannya pelaku harus diberikan sanksi tegas. Memberikan efek jerak bagi si pelaku. Bagi si pelaku. Nah, dorongan atau harapan ini juga mendapatkan dukungan dari lapisan masyarakat, Rizky. Salah satunya dari akademisi, kemudian juga pegiat sosial dan juga mahasiswa. Agar usulan dibentuknya tim khusus ini benar-benar direalisasikan oleh Pemprov Banten. Sehingga tidak ada lagi praktik kecurangan di pelaksanaan PPDB di tahun-tahun berikutnya ya. Tentu tujuan besarnya tidak hanya untuk penegakan hukum ya terhadap pelaku kecurangan itu, tetapi juga hasil tim investigasi nanti, tim khusus tadi menjadi bahan untuk kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukumnya ya, agar si pelaku yang melakukan kecurangan ini benar-benar ditindak. Kemudian hasil daripada investigasi tim khusus juga itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan upaya pencegahan agar kesalahan atau praktik kecurangan dalam PPDB ini tidak terjadi lagi di masa penerima siswa baru di tahun-tahun berikutnya Rizky. Kalau dari pemerintah Provinsi Banten sendiri yang dalam hal ini Dindikbud Provinsi Banten, apakah ada tanggapan atau melakukan evaluasi tersebut, Irfan? Ya, saya berusaha ya untuk akan mengkonfirmasi begitu tanggapan hal ini, tapi kemudian belum berhasil Rizky. Tetapi dalam hal ini Pak PJ Gubernur ya, Pak Al-Mukhtabar sudah melakukan verifikasi. Beliau beberapa hari yang lalu sudah mendatangi salah satu SMA negeri di Kota Serang, melakukan verifikasi terhadap siswa yang memang sudah lulus di salah satu SMA negeri itu. Apakah dia melakukan investigasi apakah benar ini siswa di dekat sekolah itu, atau memang ada siswa yang juga mendaftar di jalur-jalur yang tidak sesuai dengan prosedur begitu ya. Misalkan ada yang apakah Pak Al-Mukhtabar mengecek apakah ada siswa yang mendaftar di jalur zonasi tetapi sebenarnya bisa mendaftar melalui jalur afirmasi begitu ya. Nah, itu sudah mungkin Sobat Kabar Banten juga sudah membaca begitu ya, apa yang dihasilkan oleh Pak Al-Mukhtabar dalam penelusurannya di salah satu SMA di Kota Serang itu, Rizky. Itu salah satu yang dilakukan oleh Pak PJ Al-Mukhtabar ya. Tetapi kemudian upaya Pak Al-Mukhtabar itu tidak disambut gembira oleh tadi saya katakan anggota DPRD Provinsi Banten begitu ya. Jadi ada yang menilai bahwa tindakan Pak PJ Al-Mukhtabar itu belum masuk dalam kategori untuk menyelesaikan masalah, karena upaya itu hanya dilakukan di salah satu SMA ya. Iya. Sedangkan kecurangan itu secara umum ya begitu itu hampir terjadi di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Banten begitu Rizky. Di kabupaten kota. Di kabupaten kota. Maka itu tadi usulan dibentuknya tim khusus itu wajib untuk direalisasikan begitu Rizky.
Artinya hanya sekedar seremonial ya? Seremonial begitu. Jadi ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah Provinsi Banten telah melakukan upaya. Tapi hanya di salah satu SMA. Sedangkan kasusnya tidak di puluhan bahkan ratusan sekolah-sekolah negeri di wilayah Provinsi Banten ya, Irfan ya. Betul. Irfan, terkait adanya kecurangan. Artinya tidak hanya si oknum atau pelaku di praktik saja, di praktik kecurangan ini. Karena banyak keterlibatan banyak pihak nih. Betul. Ada tadi disebutkan sama Irfan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun ya, ikut terlibat dalam hal ini. Kemudian ya oknum lainnya. Berarti ada oknum di pemerintahan juga dong. Ya ini justru yang mengkhawatirkan ya. Jadi ini dugaan, kita sedang bicara dugaan karena tadi harapan kita ini bisa dibuktikan dan oknum-oknum yang melakukan kecurangannya bisa ditindak secara hukum gitu ya. Jadi mirisnya ternyata dugaan kecurangan ini tidak hanya keterlibatan pihak eksternal, tetapi juga di internal pemerintahan provinsi sendiri begitu. Bahkan informasi yang saya himpun Rizky, ini diduga juga kejahatan itu, kecurangan itu dilakukan secara struktur. Terstruktur dan terencana. Makanya tadi saya bilang salah satu anggota dewan bahwa menyebutkan bahwa dugaan praktek kecurangan ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Salah satunya melalui mensiasatinya dari menitipkan anaknya di dalam kartu keluarga warga yang dekat dengan sekolah. Memanipulasi data kependudukan tersebut ya. Betul. Apalagi untuk jalur afirmasi sendiri hanya diberikan sekitar 15%. 15%. Nah, Pemprov Banten hanya memberikan 15% dan ini temuan lagi ya. Berdasarkan yang saya himpun dari Komisi 5 juga di Komisi 5 DPRD Banten, mereka kan sebagai pengawas ternyata memang menemukan salah satu warga yang mendaftar melalui jalur afirmasi dengan menggunakan KIP ya, itu tidak diterima karena kartu KIP-nya itu tidak terverifikasi atau tidak teridentifikasi di data Kementerian Sosial. Bukan, Kemendikbud. Iya, betul. Sehingga si calon siswa itu ditolak. Tetapi kemudian harapannya tidak hanya dari dewan tetapi juga dari pegiat, dari akademisi juga harusnya itu bisa disiasati. KIP itu kan hanya bukti bahwa warga itu tidak mampu. Tentu sebagai warga yang tidak mampu begitu ya, itu bisa dicarikan alat bukti yang lain, misalkan apakah dia pernah menerima bantuan sosial dari dinas sosial. Itu kan seharusnya menurut anggota dewan dan akademisi itu tetap bisa menjadi bukti bahwa warga yang tidak mampu ini bisa diterima di SMA yang diinginkannya begitu. Tetapi kan temuannya tadi saya bilang ternyata itu ditolak. Ditolak. Seharusnya juga pemerintah dalam hal ini juga panitia pelaksanaan PPDB melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan langsung, langsung ke lapangan ya. Apakah si siswa ini pantas atau tepat untuk mendapatkan tempat kursi di sebagai jalur afirmasi ya. Jangan sampai hanya duduk di kursi menerima bukti tidak valid, tidak terdaftar di Kemendikbud itu ya, kemudian menyimpulkan bahwa ini tidak layak. Seharusnya tidak begitu ya kalau menurut anggota DPRD Provinsi Banten. Padahal seharusnya ya, ini menurut pendapat saya juga nih sebagai jurnalis, afirmasi seharusnya lebih diprioritaskan dan ditambah ya untuk kuotanya. Betul. Karena kan sekolah SMA dan SMK negeri ini kan gratis ya. Gratis ya. Dan jangan sampai kebijakan gratis ini justru tidak manfaatnya tidak merata ya. Justru hanya dinikmati oleh warga yang sesungguhnya mampu begitu sih. Sementara warga yang tidak mampunya juga hanya menjadi penonton begitu ya. Tidak menjadi penikmat dari kebijakan itu sendiri. Irfan, saya juga mendengar ada statement dari Wali Kota Serang, Pak Safrudin. Itu dia menyebutkan jika sekolah swasta itu biasanya diincar oleh orang-orang yang memang masyarakat di ekonomi menengah ke atas, dan memang seharusnya sekolah negeri itu diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu. Itu sebagai Wali Kota Serang itu menurut saya sudah tepat ya Rizky. Artinya karena ini kebijakannya adalah menggratiskan sekolah, maka sesungguhnya yang menikmati gratis itulah orang yang warga yang tidak mampu begitu ya, sehingga anaknya
tetap mendapat hak mendapat Pendidikan. hak pendidikan begitu ya. Begitu Rizky. Baik Irfan. Ini Irfan bakal lanjut untuk mengonfirmasi Dindikbud Provinsi Banten ya. Betul, untuk Rizky. menanggapi solusi dari Dewan. dari atas dugaan kecurangan ini. Kecurangan. Dan yang lebih penting lagi, setelah pengumuman hasil PPDB ini, Ombudsman ini Rizky harus dicatat oleh teman-teman sobat kabar Banten juga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ombudsman, ternyata masih ada ribuan bangku kosong di SMA dan SMK negeri. Nah, bangku kosong ini kemudian Ombudsman berharap ini dibuka ke publik, ke masyarakat begitu, jangan sampai bangkunya banyak yang kosong, tetapi kemudian pihak pemerintah mengatakan sudah penuh begitu. Sudah penuh. Begitu. Jadi kemudian juga harus diantisipasi bersama bahwa bangku kosong ini jangan sampai dimanfaatkan atau juga menjadi celah terjadinya kecurangan Kecurangan yang terjadi lagi dengan begitu Rizky. Praktik jual beli kursi tadi ya. Itu yang harus diantisipasi Rizky. Tentu harus banget itu diantisipasi. Betul. Karena banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hal itu. Iya, betul Rizky. Baik Irfan, kita akan terus kawal soal PPDB ini karena masih ada celah ya. Apalagi mencapai ribuan bangku kosong yang ada di SMA, SMK dan sederajat negeri di wilayah Provinsi Banten ini yang belum ada siswanya. Belum ada siswanya. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi sudah dijelaskan sedikit banyaknya tentang penerimaan siswa baru di tingkat SMA, SMK sederajat di wilayah Provinsi Banten yang ternyata cukup banyak dugaan-dugaan kecurangan dan praktik jual beli kursi masih terjadi di wilayah Provinsi Banten ya Irfan ya. Kita akan kembali lagi di pekan berikutnya dan mungkin kita juga akan membahas kembali terkait PPDB ini karena masih banyak juga keluhan-keluhan masyarakat terkait PPDB khususnya di jalur zonasi. Apalagi banyaknya keluhan jalur zonasi ini antara titik sekolah dengan titik rumahnya, itu titik koordinat intinya itu tidak sesuai. Jadi kawal terus ya Irfan. Betul, kita harus kawal tentunya dengan sobat Kabar Banten. Ya, dan jangan lupa baca juga Harian Umum Kabar Banten untuk update selanjutnya terkait PPDB di wilayah Provinsi Banten. Baik pemirsa Kabar Banten, kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi yang akan kita bahas. Saya Rizky Putriananda dan saya Irfan Muntaha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.